Selamat pagi pemirsa, saya Cindy Rafina selaku host pada talk show kali ini. Di pagi hari yang cerah ini saya sudah bersama salah satu tokoh budayawan Lampung, yaitu Bapak Ansori Jausal. Selamat pagi Bapak Ansori. Selamat pagi. Ya gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Walaupun puasa tetap sehat. Tetap Ya. semangat ya Ya. Pak. Oke, jadi pemirsa Bapak Ansori ini merupakan salah satu tokoh budayawan Lampung ya Pak. Kemudian juga selain menjadi sosok budayawan, Pak Ansori ini juga dulunya pernah menjadi tenaga didik di Universitas Lampung. Seperti misalnya jadi Warek 4 ya Pak, kemudian pernah menjadi dekan Fakultas Teknik juga dan sekaligus sebagai staf pengajar. Untuk di kesempatan kali ini nih Pak, kami mau membahas tentang suatu kebudayaan yang menurut kami itu unik banget ya pemirsa, namanya kebudayaan Hulu Tulung. Kebudayaan Hulu Tulung ini nantinya akan kita pelajari lebih lanjut bersama Pak Ansori, tapi sebelum masuk ke intinya, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Pak tentang rekam jejak Pak Ansori sebagai budayawan sendiri gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak Pak? Karena dengar-dengar nih Pak Ansori juga merupakan sosok yang membangun Menara Siger ya Pak, benar? Betul. Kemudian kalau saat ini Pak Ansori kesibukannya apa Pak? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Ya, terima kasih Cindy dan teman-teman dari Unila nih ya. Saya sudah masuk tahun ke-5 pensiun dari Unila. Kegiatan saya sehari-hari sekarang masih cukup cukup banyak lah ya. Padat ya Pak. Yang ada kegiatan pribadi masih. Sekarang saya punya hobi melukis ya. Tapi saya juga masih ikut dalam kegiatan-kegiatan konsultasi tentang lingkungan, ini khususnya mengenai jalan ya. Kemudian saya juga masih terlibat di beberapa kegiatan seni budaya di Lampung, baik itu seni atau khusus juga adat istiadat. Jadi cukup menyenangkan, sudah pensiun tapi masih ada kegiatan-kegiatan gitu. Dan saya juga senang sekarang sudah banyak juga generasi muda yang juga mulai memperhatikan dua hal yang cukup penting dan tidak sederhana, yaitu masalah lingkungan dan budaya. Betul Gitu. Pak. Karena untuk masalah lingkungan sendiri kan ya pemirsa, apalagi kalau misalnya di Provinsi Lampung ini kan kemarin di Kota Bandar Lampung sempat terjadi banjir besar kan Pak ya, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, ternyata setelah saya baca-baca nih pemirsa, ternyata salah satu penyebab dari banjir tersebut tuh karena tingginya curah hujan yang disebabkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau di Provinsi Lampung yang kabarnya merosot sampai di angka 4% Pak. Itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan ya Pak. Nah, terkait kebudayaan Hulu Tulung nih Pak, mungkin kita bisa langsung masuk ya Pak ke kebudayaan Ya, Hulu Tulungnya. silakan. Hulu Tulung ini kan kalau dari informasi yang saya baca, informasi yang sudah saya ketahui, Hulu Tulung merupakan cara masyarakat Lampung di zaman dahulu untuk melestarikan alam ya Pak. Sebenarnya gimana sih Pak konsep Hulu Tulung ini sendiri, boleh diceritakan? Ya, sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian hulu tulung ya, Ya atau Pak, apa itu hulu tulung. betul. Hulu itu hulu ya, pangkal. Kalau dikaitkan dengan sungai, maka bisa juga itu adalah hulu tulung itu adalah mata air dari Iya sungai. Pak. Kalau kita urut ya, dari sungai yang besar, itu ada sungai yang anak sungai ya, yang lebih kecil. Anak sungai ini juga ada beberapa, kalau bahasa Lampungnya tuh hilian. Hilian tuh air-air kecil ya, yang berasal dari mata air. Nah, mata air inilah yang disebut hulu tulung. Hulu tulung itu pangkal dari sebuah sungai atau hulu dari sebuah sungai. Itu dulu pengertiannya dulu. Jadi kalau di Jawa ini biasanya sebutnya itu umbul. Kalau di kita itu hulu tulung. Tulung itu telaga kecil ya, telaga kecil itu disebutnya tulung dalam bahasa Lampung. Jadi hulu tulung itu adalah sumber air yang biasanya berbentuk sebuah telaga kecil ya, bukan hanya mengalir begitu saja, ada tempatnya itu. Nah,
Tentunya kita sederhana saja, kembalikan dulu kepada kehidupan Iya, Pak. manusia umumnya atau masyarakat umumnya. Air adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama kita cari adalah air. Betul, Untuk Pak. membangun tempat tinggal dan sebagainya, yang pertama dicari adalah air. Sehingga air sangat penting. Ini dibuktikan juga hampir semua acara-acara atau ritual-ritual, tradisi dan adat itu selalu terkait dengan air. Ya. Nah, kalau kita bayangkan satu kan ada proses apa namanya, mencari permukiman baru atau orang membangun desa baru, maka yang dicari pertama adalah mata air. Nah, sehingga mata air atau hulu tulung itu adalah sangat penting, sehingga dia menjadi juga bagian dari mitos untuk memelihara air itu tetap terjaga. Barangkali kalau kita katakan ini adalah mitos atau bagian dari kebudayaan hulu tulung dengan berbagai aturan-aturannya, ini adalah cara masyarakat dulu melestarikan sumber kehidupan, ini satu bentuk bagaimana budaya dan lingkungan itu sangat terkait. Kira-kira gitu sih. Iya, jadi pemirsa kalau di zaman dulu itu hulu tulung kan sangat dijaga ya Pak. Jadi beberapa orang yang punya perkebunan itu biasanya mereka akan menyediakan satu lahan untuk dibuat hulu tulung ini. Nah, hulu tulung sendiri itu dikeramatkan ya Pak. Tadi seperti yang sudah Pak Ansori bilang bahwasanya ada beberapa mitos terkait hulu tulung di pemirsa. Nah, cuman kan sayangnya nih Pak, di zaman yang modern sekarang ya, masyarakat mungkin terutama Gen Z ya sudah terpengaruh oleh teknologi dan sebagainya gitu kan. Jadi mitos-mitos ini tuh dirasa kurang relevan gitu Pak. Sehingga si kebudayaan hulu tulung ini sendiri mulai ditinggalkan dan dilupakan. Nah, kalau tanggapan Bapak soal fenomena ini gimana tuh Pak? Iya, betul sekali. Harus diajarkan ulang bagaimana pentingnya memelihara sumber daya air. Sekarang barangkali orang tidak tahu air itu bersumber dari hulu tulung, umbul atau mata air, karena sudah ada sumur bor. Betul. Jadi dimanapun dia ngebor air, padahal air yang ada di dalam tanah yang 100 meter atau 150 meter tanah itu berasal dari hulu tulung juga. Nah, bagaimana melestarikan atau menjaga mata air harus dibayangkan. Kan ada musim, namanya musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan barangkali tidak bermasalah karena air berlebihan. Tapi musim kemarau, ketika curah hujan turun rendah atau tidak ada hujan, air yang disimpan di hutan, akar-akar dan di pohon-pohon itu tidak ada karena pohon-pohonnya sudah tidak ada lagi. Tentu saja mata air ini akan kering. Nah, sehingga diperlukan satu aturan yang diatur di dalam, kalau dulu belum ada aturan undang-undang, hukum pidana, hukum lingkungan, belum ada. Satu-satunya hukum adalah kepercayaan yang diakui bersama, yang bisa diturunkan dalam bentuk hukum-hukum adat. Di dalam hukum adat ini semua diurus ya, termasuk masalah air, masalah makanan, masalah perkawinan. Nah, bagian yang terkait dengan hulu tulung ini bagian bagaimana masyarakat melestarikan sumber kehidupan mereka yang berasal dari air. Dulu tulung itu tidak boleh diganggu, termasuk hutan di atasnya, karena hulu tulung biasanya berada di kaki bukit. Dan di atasnya biasanya ditentukan sebagai hutan larangan. Permukiman biasanya tidak pernah terlalu dekat dengan hulu tulung. Karena hulu tulung biasanya dalam lembah yang terjal dan sebagainya, sehingga tidak pantas atau tidak baik untuk tempat tinggal. Nah, diciptakanlah mitos-mitos supaya orang taat. Jangan dibilang takut ya.
Iya, Pak. Ya, bisa saja anak kecil kamu jangan main di sana, nanti kualat, nanti kesambet, Kena ini ya Pak, tegur-teguran katanya Pak. tegur-teguran. Nah, mari sekarang nih terutama generasi milenial, Ya, generasi generasi Z, Z. memahami ini dengan cara baru, melihatnya secara modern, secara ilmiah. Memang air harus dilestarikan. Kalau satu sungai, kita ambil aja sungai Tulang Bawang, apa artinya? Sungai Tulang Bawang itu diairi oleh ribuan hulu tulung. Nah, hulu tulung itu yang memang melestarikan adalah kampung yang terdekat, kira-kira. Ya gitu. Oke Pak. Jadi memang generasi sekarang itu pemirsa mulai melupakan si hulu tulung ini. Bahkan kalau misalnya kita tanya nih ke beberapa pemirsa di rumah, siapa sih di sini yang tahu hulu tulung, pasti masih sedikit banget yang tahu karena memang sudah mulai dilupakan ya Pak. Kurang relevan gitu, dianggap kurang relevan. Padahal sebetulnya kearifan lokal hulu tulung ini punya tujuan yang baik, yaitu menjaga lingkungan terutama sumber daya air ya Pak. Nah, berarti kalau tadi membicarakan tentang menjaga sumber mata air nih Pak, berarti tandanya diperlukan juga aksi untuk konservasi air Oh ya Pak. ya, Kira-kira kalau di daerah Lampung sendiri Pak, jenis konservasi air apa sih yang gampang dilakukan oleh masyarakat gitu? ya sebenarnya konservasi air itu kita mulai dari hulu sampai hilir lah ya. Kalau di hulu terkait dengan mata air, sumber-sumber mata air termasuk hutan yang harus dijaga, ya sekarang memang berbentuk aturan. Ya. Tapi mari kita yakini bahwa nenek moyang kita dulu pun sudah tahu bahwa itu perlu dilestarikan. Jangan sampai, ini bukan hanya generasi milenial ya, Iya Pak, termasuk juga masyarakat umum dan pemerintah setuju. menganggap itu tidak penting sehingga hulu tulung pun banyak yang ditimbun, ditutup, dijadikan perumahan, terutama yang di kota-kota. Jadi ini harus ada satu aturan tersendiri kalau perlu tentang sumber-sumber mata air dijadikan apa namanya istilahnya ruang terbuka Ya, hijau, hijau. ya, supaya dia tidak hilang sumber mata airnya. Nah, itu di tingkat hulu. Di hilir juga supaya kita bisa menyimpan air di tempat masing-masing. Kita sudah tahu yang namanya sumur resapan, penghematan air. Banyak sebenarnya program-program yang sudah membantu. Misalnya ada rumus 3R dalam lingkungan ya. Reduce, mengurangi penggunaan air yang boros. Air yang masih bagus jangan habis pagi-pagi pakai mau nyuci 5 mobil ya misalnya. Ada orang mobilnya 7, tiap hari 5 yang dicuci misalnya. Terus membuang air tidak hemat ya. Iya Pak. Nah itu namanya reduce, kurangi. Ada lagi yang namanya recycle. Air itu jangan langsung dibuang, kalau bisa disimpan, dimasukkan di sumur resapan kembali atau diolah ulang. Ya, diolah ulang di negara-negara tertentu, air yang dari selokan itu bisa diolah ulang, diperbaiki lagi untuk dapat dipakai ya. Kemudian itu ya ada namanya reduce, reuse, recycle, diolah ulang. Dan itu sudah banyak panduannya. Tetapi khusus hulu tulung ini harus ada pemahaman yang baik. Kalau tidak, semua sumber mata air itu bisa menjadi ruko, gitu ya, bisa menjadi rumah, ya, karena tidak paham. Jadi kita hormati tradisi orang tua kita dulu, mereka menggunakan mitos-mitos untuk melestarikan, menyelamatkan sumber mata air. Ya sekarang kita ikuti aturan-aturan dan panduan-panduan yang sudah ada. Gitu. Betul, sangat disayangkan ya Pak. Pelestarian hulu tulung ini dikorbankan demi pembangunan kota katanya. Nah, cuman kan tadi permasalahannya adalah si masyarakat di zaman sekarang itu merasa si hulu tulung kurang rasional, sementara inti dari hulu tulung sendiri itu yang mitos-mitos tadi, ajaran dari leluhur kita itu kan tetap harus
dilestarikan ya Pak, tetap harus dipahami juga sama masyarakat gitu untuk melestarikan si Hulu Tulung ini. Kira-kira nih menurut Bapak tipe rasionalisasi seperti apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai penggerak gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang si Hulu Tulung ini? Ya, ini yang kita sebut sebagai literasi. Dengan pengetahuan yang sekarang, mari kita pahami hal-hal yang dulu kita anggap sebagai mitos, tradisi, yang sebenarnya tujuannya untuk kehidupan bersama, menyelamatkan lingkungan. Nah, mitos-mitos itu jangan dilihat sebagai tahayul, tapi dilihat bagaimana itu adalah cara masyarakat dulu untuk menyelamatkan kehidupan. Ya, misalnya mitos tentang hutan, mitos tentang apa namanya lingkungan, itu jangan dilihat dari sudut pandang apa namanya tahayul atau bagian yang tidak dianjurkan oleh agama. Jangan begitu. Saya lihat secara ilmiah. Misalnya nih, saya ambil contoh. Masyarakat dulu membuat mitos tentang pohon, sehingga dikenal di Nusantara ini namanya pohon kehidupan. Itu zaman dulu cara orang melestarikan hutan atau lingkungan, bagaimana pohon itu adalah sumber kehidupan. Lalu sekarang kita juga bisa lihat dengan cara kacamata modern, pohon penting, ternyata sangat penting. Dia bukan hanya melestarikan sumber daya air, tapi menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari secara gratis. Menyerap CO2 yang dikeluarkan sekarang oleh ribuan motor tiap hari, mobil yang mengeluarkan CO2, ya kan? Kemudian menurunkan temperatur muka bumi, ya kan? Dan mendukung kehidupan lingkungan satwa liar dan sebagainya. Jadi jangan dilihat hanya sebagai mitos bahwa pohon itu ada hantunya, ya, ada penunggunya. Itu kan hanya cara orang dulu untuk menakut-nakuti supaya jangan ditebang sembarangan. Ini perlu memang tidak cukup dengan hanya undang-undang tertulis, hukum tertulis, tapi literasi, Literasi ya, edukasi masyarakat. Seperti acara ini, pasti maksud kita adalah ingin mengedukasi masyarakat. Betul. Satu pohon yang tingginya katakanlah sudah 10 meter, 20 meter, itu dalam setahun menghidupi paling tidak satu keluarga dengan produksi oksigennya, gitu kan. Menyimpan air, itu air setiap hari yang dipompa oleh pohon dari tanah ke puncak pohon untuk dimasak oleh matahari, itu luar biasa. Dan dia simpan untuk nanti bisa masih tersimpan ketika memasuki musim kemarau. Jadi ini memang harus dihayati dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baru. Jangan menganggap dengan teknologi semua itu kita tidak perlu melakukan upaya-upaya yang sifatnya meneruskan tradisi-tradisi leluhur kita, melestarikan lingkungan dan alam gitu ya. Ya, satu contoh saja yang agak tapi terkait hilangnya populasi kodok di sebuah kampung, ya, Pak, akan menaikkan populasi nyamuk misalnya. ya. Maka kampung itu lebih rentan terserang Penyakit demam berdarah. demam berdarah. Ekosistem mempengaruhi ya, Oh Pak. iya, itu satu contoh yang disederhanakan ya. Ya, misalnya saya ambil contoh yang lebih kompleks. Bagaimana mempertahankan temperatur kota Bandar Lampung ini tetap di kisaran misalnya di bawah 30 derajat. Itu tidak gampang. Tuntutan 30% ruang terbuka hijau itu harus dipenuhi. Supaya temperatur ini 30-50 tahun mendatang masih nyaman kayak sekarang di Bandar Lampung gitu. Bayangin kalau semua pohon udah nggak ada. Jadi padang pasir kayaknya kan. Ya gitu kira-kira ya. Pak, betul. Ya. Ya, sangat disayangkan. Makanya kemarin juga saya sempat kaget tuh, kok bisa ya RTH di Lampung ini turun sampai 4%, itu kan rendah banget kan, Pak. Dan kemarin juga banjir, saya sempat ngobrol-ngobrol nih sama beberapa masyarakat kan, katanya yang sudah dari lama di Kota Bandar Lampung pun
mengakui kalau banjir kemarin itu salah satu banjir yang paling parah gitu loh yang terjadi di Lampung. Oh ternyata memang karena setelah saya cari tahu tadi ternyata RTH-nya memang menurun kan, jadi daerah resapan airnya juga berkurang, padahal sudah sejak dulu ya masyarakat Lampung itu dikenalkan dan punya kebudayaan yang bernama hulu tulung ini ya Pak. Jadi memang perlu rasionalisasi dan kesadaran dari masyarakatnya sendiri juga ya untuk mengetahui apa sih hulu tulung ini dan bagaimana sih cara melestarikannya. Nah, berarti cukup urgent juga ya Pak pelestarian hulu, Oh ya, hulu tulung ini. sangat urgent, sangat mendesak. Tapi jangan diartikan hulu tulung hanya pada mata air. Konsep besarnya yang harus dipahami. Ya, misalnya nih, ya misalnya, oke, kalau cuma cukup dengan hulu tulung yang lama-lama diberesin, enggak juga. Sekarang kita balik. Dari mana banjir itu terjadi? Tentu saja dari hujan. Tapi kenapa kok kota bisa banjir, dulu tidak banjir? Karena, ini satu contoh, semua rumah, semua air hujan yang masuk, jatuh ke rumah itu tidak tertampung karena sudah aspal, beton, air itu tumpah keluar. Nah, kita balik sekarang. Andai kata semua rumah menyimpan air itu di halamannya dengan pemikiran hulu tulung, jadi setiap rumah menjadi hulu tulung. Ya kan? Iya, Pak. Jadi kalau ada 2.000 rumah, 5.000 rumah, masing-masing melestarikan setiap hujan itu menyerap misalnya katakanlah 10 1.000 liter, maka air yang tadinya kemana-mana itu kan tersimpan di tanah. Maksud saya, apabila kita memahami tujuan mitos itu, maka setiap rumah mari kita anggap sebagai hulu tulung, sumber air. Karena setiap rumah sekarang punya sumur bor. Iya, Pak. Mengambil air. Jadi dia buat hulu tulung di masing-masing rumah. Nah, air yang diambil ini kembalikan lagi ke bumi. Betul. Termasuk air hujan yang datang. Kalau separuh saja setiap air hujan yang jatuh ke rumah itu dimasukkan lagi ke sumur resapan, maka banjir itu tidak bisa hilang. Memang banjir itu memang siklus alam. Tapi mungkin tidak akan banyak memakan korban lagi. Mengurangi potensi ya, Pak. Dengan cara tadi menabung air, berarti istilahnya Pak, dari kita pakai air, terus air hujan kita tampung lagi untuk dipakai lagi nantinya gitu kan. Jadi saya ingin tambahkan, saya potong sedikit. Konsep hulu tulung yang dibicarakan Cindy ini harus dikembangkan, dielaborasi menjadi konsep penanganan sumber air secara umum, termasuk air yang kita ambil dari sumur-sumur. Betul Pak, setuju. Nah mungkin nih Pak, terakhir ya, saya mau minta pesan dari Bapak untuk disampaikan ke pemirsa di rumah tentang mungkin gimana cara menjaga air, dan ayo dong lestarikan si hulu tulung ini dengan konsep yang baru tadi gitu Pak. Ya, pertama pesan saya, semua kita, setiap orang di sebuah kota, sebuah kampung harus ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian sumber air. Di setiap tempat kita berada, di tempat itulah kita melakukannya. Sebelum kita melakukan yang lebih besar, kalau masing-masing rumah melakukan konservasi air dengan mengurangi penggunaan air yang berlebihan, menggunakan ulang, dan itulah konsep hulu tulung yang sebenarnya. Barangkali itu pesannya. Baik, mungkin cukup sekian pemirsa karena tidak terasa durasinya juga sudah habis ya. Terima kasih banyak nih Pak Ansori ya sudah mau berbagi kepada saya, kepada pemirsa di rumah. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Saya Cindy Rafina, pamit undur diri.